Bismillah. Dah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yang mana itu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini patut untuk, bahkan wajib untuk kita syukuri. Dan sekarang kita telah masuk ke dalam pembahasan. Kita sekarang ada di dalam pelajaran Tarikh Fikih Islam. Kita masuk, kalau kemarin kita sudah masuk di dalam pembahasan pengertian fikih Islam, apa perbedaan ya fikih ya dengan usul fikih dan yang lainnya. Dan sekarang kalau pertemuan kemarin kita mempelajari kelebihan-kelebihan fikih Islam dibanding ilmu-ilmu dunia atau hukum-hukum selain di dalam Islam. Kemudian kita juga telah mempelajari kekhususan fikih Islam, terus karakteristik fikih Islam dan keutamaan fikih Islam, ya, yang mana ini patut untuk kita ingat dan kita hafal. Kemudian setelahnya kita mempelajari ya beberapa fenomena atau beberapa fakta tentang fikih ya sebelum adanya Islam, atau hukum-hukum di Arab sebelum datangnya Islam, yaitu hukum di Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW di tanah Arab, ya. Yang mana kemarin kita telah bahas ya beberapa permasalahan fikih sebelum adanya Islam, seperti pernikahan dan yang lainnya. Kalau kemarin kita telah menceritakan pernikahan sebelum masuknya Islam, ya. Ada 4 bentuk pernikahan sebelum adanya Islam, ya. Dan yang ketika datangnya Islam yang dibenarkan hanya satu saja. Adapun yang lainnya dibatalkan atau diharamkan oleh Islam, karena itu termasuk perbuatan zina. Dan sekarang kita masuk ya ke dalam pembahasan beberapa peristiwa atau hukum-hukum di tanah Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, maksudnya sebelum datangnya Islam. Kalau kemarin kita telah membahas permasalahan nikah, sekarang kita di sini mu'alif membawakan contoh di dalam permasalahan cerai, ya. Kalau cerai yang sesuai hukum fikih syar'i, yaitu seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, atau tolak tuki, ya. Ya, kemudian dia dengan itu cerai, dan itu tak jatuh talak 1. Ketika sudah cerai, maka dia harus menunggu masa iddah, ya, baru bisa dinikahi oleh lelaki yang lain. Adapun ketika dia rujuk, yaitu kembali setelah cerai masih di dalam masa iddah, maka dia tidak perlu nikah kembali dengan suami pertamanya. Akan tapi kalau sudah selesai masa iddah, maka dia harus nikah kembali. Nah, adapun di zaman jahiliyah kita baca, kadzalika talaqu fakana al-arabu hinama yutalliqu namra'atan ya'dulunaha an tankiha zaujan akhar, ya. Begitu juga di dalam permasalahan cerai, ya. Bahwasanya dulu di Arab, ya, ketika ada seorang laki-laki ya yang menceraikan istrinya, maka ya ketika ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, maka laki-laki itu tidak mau berbicara ya dengan perempuan itu, tidak mau lagi memberi nafkah, seperti
tidak kenal ya, seperti tidak ada masalah keterkaitan apapun ya. Ya. Padahal sama masa iddah masih harus diberikan nafkah. Tapi ini ya dulu tidak diberikan nafkah, tidak dijauhkan, diasingkan ya, dihinakan. Itu dia keadaan perempuan setelah ditalak pada zaman jahiliyah. Dan laki-laki yang lain tidak boleh menikahi perempuan ini. Jadi zaman jahiliyah laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang telah diceraikan oleh suami. Jadi sudah dibuang begitu saja ya. Terus dia tidak nikah sampai tua. Itu keadaan jahiliyah. Adapun fikih sekarang, maka apabila perempuan telah dicerai ketika sudah selesai masa iddahnya, maka boleh dinikahkan oleh lelaki yang lain. Boleh dia nikah dengan lelaki yang lain. Wa kana talaqu indahum la yataqayyadu bi adadin muayyanin famata syaa rajul talaqa imra'atahu wa mata syaa arja'ahu ya. Arja'aha. Jadi adapun di zaman jahiliyah, tolak itu atau perceraian itu tidak terikat dengan jumlah ya. Kalau di dalam fikih Islam, tolak itu dibatasi dengan sampai 3 ya, sampai 3 kali tolak. Ketika laki bilang kamu saya cerai, kemudian rujuk, kemudian besoknya lagi kamu saya cerai, kemudian rujuk, kemudian besok lagi dia bilang kamu saya cerai, maka dia tidak bisa rujuk lagi dan istrinya ini tidak bisa jadi istrinya lagi, maka dia langsung cerai dan tidak bisa nikah lagi. Adapun di zaman jahiliyah, maka itu tidak terikat dengan jumlah perceraiannya. Mau 3, mau 10 kali dia, mau setiap hari dia ceraikan sampai bertahun-tahun ya, cerai balik, itu tidak ada batasnya pada zaman jahiliyah, yang mana ini mendatangkan madarat kepada istri dan mendatangkan madarat terhadap keharmonisan rumah tangga. Maka di sini Islam datang membawa cahaya yang terang benderang dan membatalkan atau mengharamkan talak lebih dari 3 kali. Ya, jadi zaman dulu sesukanya saja, mau talak kapan, mau cerai kapan, sesukanya. Kemudian wa kadzalikal khul'u kana ma'rufan indahum wa kana al-ila'u ma'rufan illa annahu la yatahaddadu bi zamanin muayyanin. Ya. Wa qad aqarrahu al-Islam walakin haddadahu bi arba'atin ashhurin idza madaduna ayyukariba rajulu zaujatahu waqa'at al-furqatu bainahuma kama kana dhiharu indahum ma'rufan wa qad haramahu al-islamu wa aujaba fihi al-kafarata idza arada ay yarji'a ila zaujatihi. Ya, kita artikan. Dan begitu juga di dalam masalah gugat cerai. Kalau tolak itu dia perceraian, yaitu laki-laki yang menceraikan istri. Adapun al-khul'u itu dia gugat cerai. Jadi perempuan yang meminta cerai kepada suami ya. Jadi dibedakan kalau tolak itu dia suami yang menceraikan istri. Kalau khul'u itu istri bukan menceraikan, tapi istri menggugat cerai suami ya. Dan khul'u itu gugat cerai itu telah ada di zaman jahiliyah sebelum adanya Islam ya. Sama setelah datangnya Islam juga ada khul'u itu ya. Boleh perempuan menggugat cerai suaminya dengan alasan yang syar'i ya. Yaitu misalnya dia tidak memberi nafkah atau jahat, saling suka mukul, itu boleh dia menggugat cerai, tapi syaratnya dengan alasan yang syar'i. Kemudian di wakanal ila'u ma'rufan. Sekarang ila juga ma'rufan. Apa itu ila? Ila itu adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istrinya baginya. Maksudnya dia tidak mau
menggauli perempuannya lagi, padahal dia masih statusnya masih istrinya sampai bertahun-tahun, yang mana itu akan memadaratkan kepada istrinya dan keharmonisan keluarganya. Itu namanya ila ya. Jadi seorang laki-laki yang mengharamkan istrinya pada dirinya sendiri, padahal statusnya mereka masih suami istri. Ila annahu la yatahadda bi zamanin muayyanin ya. Dia di zaman jahiliyah juga ada ila. Adapun di zaman Islam juga ada ila, tapi bedanya apa? Bedanya kalau di Islam ya, ila itu dibatasi ya, lelaki itu dibatasi tidak menggauli istrinya sampai 4 bulan ya. Adapun setelah 4 bulan dia harus milih ya, antara menceraikan atau tidak, atau kembali lagi, atau tidak mengharamkan lagi. Nah, adapun di zaman jahiliyah ya, itu dia tidak terikat dengan waktu, mau setahun, mau 2 tahun, mau 4 tahun, mau bertahun-tahun ya. Dia bahkan tidak bertemu dengan istrinya, sedangkan statusnya masih suami istri ya. Itu diharamkan oleh Islam. Makanya di dalam Islam tidak boleh ya suami meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan ya. Itu diharamkan pada zaman Umar ya. Ada seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya ya, kemudian istrinya ini sudah lebih dari 4 bulan, kemudian istrinya ini ngadu kepada Umar bin Khattab dan diperintahkan untuk menceraikannya, untuk pulang atau menceraikannya. Aqarrahul Islam, dan Islam telah mengakui, maksudnya adanya hukum khulu, hukum ila dan hukum khulu dan ila di dalam Islam. Walakin haddadahu bi arba'atin ashhurin. Akan tapi dalam Islam ila itu hanya diperbolehkan selama 4 bulan. Jadi ketika misalnya ada pertengkaran di dalam sebuah keluarga, di dalam suami istri, maka 4 bulan saja dia boleh marah-marahnya, setelah itu harus biasa lagi. Kalau di jahiliyah dia tidak terikat dengan waktu. Waliyadzubillah. Idza madaduna ayqarriba rajulu zaujataha waqa'at furqah bainahuma. Maka dalam Islam apabila telah lebih dari 4 bulan ya seorang laki-laki tidak menggauli istrinya, maka otomatis jatuh perceraian di antara mereka, otomatis cerai. Kama kana ziharu indahum ma'rufan ya, sebagaimana zihar ya. Ini istilah baru lagi. Kalau tadi khulu, kemudian ila, yang ketiga zihar. Zihar ini apa ya? Zihar itu seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya bahwasanya kamu seperti ibuku. Maksudnya ibuku haram aku menggauli ibuku sebagaimana kamu ya haram juga seperti ibuku ya. Maksudnya dia mengharamkan istrinya ini seperti ibunya, maksudnya mengharamkan untuk menggauli, dan itu padahal mereka suami istri yang mana itu halal. Akan tapi di sini laki-laki menyamakan istrinya yang halal itu sebagaimana ibunya yang haram digauli. Wal iazubillah. Jadi ini dia zihar. Maka zihar ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana istrinya halal malah hukumi seperti hukum ibunya yang mahram. Jadi ini ada hukum tertentu di dalam Islam. Waqad haramahul Islam, dan Islam telah mengharamkan zihar ini. Adapun di zaman jahiliyah maka zihar ini adalah hal yang biasa. Jadi ketika laki-laki sama suami istri marah ya, laki-laki dan perempuan dan istrinya marah, bertengkar, kemudian istrinya bilang kamu itu seperti ibuku, saya tidak mau menggaulimu lagi. Nah ini namanya zihar ya. Itu di dalam Islam dilarang. Adapun di masa jahiliyah itu adalah hal yang lumrah dan biasa saja. Maka itu sangat memadaratkan kepada kehidupan suami istri. Dan di dalam Islam mewajibkan laki-laki yang telah mengatakan perkataan zihar itu untuk membayar kafarah zihar ya, ketika ia mau menggauli istrinya lagi ya. Maka kafarah zihar di sini adalah kafarah terberat ya, yang mana dia harus membebaskan budak
memberi makan ya 10 orang miskin, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan warisan. Bagaimana pembahasan al-miras, warisan di dalam Islam dan warisan di dalam jahiliyah, di dalam masa jahiliyah. Wa amal mirasu fa innahu kana ma'rufan indal jahiliyah. Ya. Adapun miras, miras ya harta warisan, waris mewariskan itu juga telah menjadi hal yang lumrah ya, pada zaman jahiliyah, tapi ada perbedaannya dengan fikih Islam. Apa perbedaannya? Maka kita baca. Walakin kana li ibnil akbar duna ghairihi min as-sigari wan nisa'i. Fa illam yakun ibnan fa innal mustahaqqa lil mirasi aqrabun nasi ilal maiti minal asabati wa ahyanan aqwahum sultatan fahuwa alladhi yastawli alal mali duna ghairihi. Walakin al-Islam haddada al-mawarisa wa ja'ala al-mar'ata tarithu kama turas wa abtala al-Islamu at-tawaritha bit-tabanni. Qala ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Ini permasalahan warisan ya. Kita artikan, kita baca pelan-pelan. Adapun masalah warisan ya, di dalam itu juga lumrah. Di dalam masa jahiliyah ada warisan dan di dalam fikih Islam juga ada warisan. Akan tapi kalau di dalam fikih Islam warisan itu sesuai kadar masing-masing. Untuk anak perempuan berapa, untuk anak laki-laki berapa, untuk ibu berapa, untuk suami berapa, atau untuk istri berapa, untuk ayah berapa, untuk saudara kandung atau saudara tiri berapa, itu telah dijelaskan di dalam Islam. Akan tapi pada masa jahiliyah tidak begitu ya. Perbedaannya di sini. Bahwasanya yang diwariskan, jadi ketika ada seorang ayah meninggal, maka dia yang diwarisinya, yang dapat mengambil harta warisannya hanya anak laki-laki atau anak yang paling besar saja ya. Misalnya dia ada 4 bersaudara, ayahnya meninggal, maka yang berhak cuma anak yang pertama saja, yang 2, 3, 4 itu tidak mendapat harta. Itu tidak boleh ya. Adik-adiknya dan perempuan tidak dapat, yang dapat cuma laki-laki. Itu juga tidak boleh. Apabila misalnya suami istri tidak mempunyai anak, kemudian yang meninggal suaminya, maka yang mendapat warisannya pada zaman jahiliyah itu adalah orang yang paling dekat. Misalnya dia dekat kepada temannya, ya udah yang dikasih temannya, istrinya sendiri tidak dikasih. Padahal yang paling berhak pada saat itu di dalam Islam adalah istrinya, karena dia suami istri. Tapi yang diberikan adalah teman dekatnya, cuman teman dekat. Atau bukan teman, misalnya asobah ya, misalnya paman ya, misalnya suami meninggal, yang dikasih pamannya bukan istrinya. Nah, ini tidak boleh ya, sedangkan istri harus mendapat jatah. Bahkan yang paling kuat kekuatannya, misalnya dari suami istri, nah yang paling dekat atau yang paling kuat, misalnya dia punya andil yang kuat dalam keluarga itu, misalnya abang laki-lakinya, maka yang mendapatkan warisan diambil oleh abang laki-lakinya semuanya. Untuk saudara-saudara yang lainnya tidak dapat ya, untuk istrinya tidak dapat. Nah, ini tidak boleh ya. Akan tapi Islam membataskan warisan, maksudnya mengkategorikan warisan, si fulan dapat segini, istri dapat segini ya. Istri kalau misalnya punya nggak punya anak 1/4, kalau misalnya punya anak 1/8 ya, gitu. Anak perempuan 2/3 ya.
Ya, istri kalau misalnya dia nggak punya anak setengah, kalau misalnya kalau misalnya nggak punya anak seperempat, kalau misalnya punya anak 1/8, dan selainnya misalnya anak perempuan 2/3, misalnya anak laki-laki dapatnya asobah ya, dan anak laki-laki haknya 2 kali anak perempuan ya, misalnya nenek itu 1/6 ya, dan yang selainnya ya, itu dia dibatasin atau diberikan batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Berbeda dengan masa jahiliyah yang tidak ada batasan tersebut. Wajal mar'ah tarisu, dan di dalam Islam mar'ah juga mendapatkan warisan sebagaimana dia memberikan warisan ketika meninggal. Adapun di zaman jahiliyah maka perempuan tidak mendapat warisan ya. Mau istri itu mau dia anak perempuan, dia tidak dapat warisan ketika ayahnya meninggal. Ya, itu tidak boleh. Ya, dan Islam juga membatalkan memberi warisan kepada anak angkat ya. Jadi tidak ada anak angkat ya. Maksudnya di zaman jahiliyah misalnya dia punya anak 5 anak kandung, kemudian dia ngangkat anak orang lain jadi anak angkatnya yang ke-6, maka yang diberikan warisan yang ke-6 itu tidak boleh, karena sesungguhnya di dalam Islam mengharamkan memberikan warisan kepada anak angkat, karena sesungguhnya anak itu bukan anak kandung dia dan tidak ada ikatan darah dengan dia, maka tidak boleh diberikan warisan ya. Masih banyak yang berhak terhadap warisan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dim fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Bahwasanya anak-anak atau ikatan-ikatan rahim ya, misalnya dari anak, ikatan-ikatan rahim kan yang dari anak sendiri ya, itu lebih mulia atau lebih duluan atau lebih diutamakan dari selainnya yang bukan anak kandung ya, seperti anak angkat dan yang lainnya di dalam kitab Allah ya, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muhajir. Ini dia ya fenomena-fenomena fikih atau hukum-hukum fikih di zaman jahiliyah sebelum adanya Islam, dan dibandingkan dengan fikih Islam, maka tentunya fikih Islam itu lebih bagus dan bahkan lebih baik dari segala sisi dibandingkan fikih di zaman jahiliyah sebelum adanya Islam ya. Itu dia. Kemudian kita masuk slide yang baru ya. Ada beberapa menit lagi, kita baca dulu satu ini ya. Ya. Kalau tadi kita telah permasalahan kekeluargaan ya dibandingkan dengan fikih Islam dan fikih di zaman jahiliyah. Kalau sekarang kita masuk lagi di dalam permasalahan jual beli. Di dalam permasalahan jual beli di dalam fikih Islam dan jual beli di dalam zaman jahiliyah ya. Sanian fil muamalat, di dalam muamalah maksudnya bermuamalah, mau jual beli dan yang lainnya, bahwasanya kanat asyarikatu ma'rufatun indal jahiliyah ya. Kanat asyarikatu ma'rufatan indal jahiliyah id qad syaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah ya, Khadijata. Jadi kita lihat bahwasanya di zaman jahiliyah ada syarakah ya. Syarakah itu apa? Syarakah itu mitra, bermitra ya. Jadi bermitra itu bahasa syarakah itu bahasa Indonesianya bermitra. Bermitra itu apa? Bekerja sama di dalam suatu bisnis ya. Bekerja sama di dalam suatu bisnis itu namanya bermitra ya. Berapa menit lagi? Belum ya? 6 menit lagi ya. Ya. Jadi itu dia bermitra. Misalnya
seorang punya modal kemudian dijualkan dengan orang lain yang menjualkan, itu namanya syarikah, namanya bermitra atau bermitra di dalam bisnis. Nah, itu terjadi di zaman jahiliyah, juga terjadi di zaman Islam, dan Islam menghalalkan perbuatan itu, ya. Ya, sebagaimana sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah bermitra dengan Khadijah, yang mana pada saat itu Khadijah adalah saudagar kaya, yang mana Nabi Muhammad bekerja dengan si Khadijah itu, ya. Jadi itu namanya bermitra. Jadi boleh. Begitu juga di dalam kama qad kana ma'rufan indahum al-bai' wasyira' wa qad kana riba usaidan indahum habatul Islam, ya. Dan di zaman jahiliyah juga sering terjadi jual beli, jelas ya. Orang-orang Quraisy itu sering profesinya kebanyakan berdagang, ya, dan menjual dan membeli, jual beli gitu, ya. Nah, itu di dalam Islam juga dihalalkan. Adapun riba, maka riba itu terbuka luas pada zaman jahiliyah. Jadi tidak ada keharaman riba pada zaman jahiliyah. Jadi orang dengan suka hati buat riba untuk mengambil keuntungan yang lebih besar, sedangkan yang lainnya rugi. Nah, itu riba itu terbuka luas di zaman jahiliyah. Adapun di Islam, maka dibatilkan, riba itu diharamkan dan dibatilkan. Fabtalahul Islam, maka Islam membatilkan riba tersebut dan mengharamkan riba, ya. Kama kana indahum ba'dal buyu' kama indahum ba'dul buyu'i allati abtalaha al-Islamu minha al-munabazah wal mulamasah, ya, wal bai'ul hasah wal bai'un najas, wa kadzalika kana ladaihim bai'ul madin nafsahu, ya. Ya, itu dia. Kita lihat bahwasanya di zaman jahiliyah itu juga terkenal, ya, beberapa jual beli, ya. Kalau yang tadi jual beli biasa, kok ini jual beli yang mempunyai nama-nama tersendiri, ya. Yang mana Islam telah membatalkan jual beli ini. Jadi dalam Islam jual beli ini dia termasuk kategori jual beli yang haram, ya, dan Islam telah membatalkannya. Di antaranya apa jual beli yang diharamkan dalam Islam yang dikerjakan di zaman jahiliyah, yaitu misalnya jual beli munabazah. Bagaimana itu jual beli munabazah? Yaitu jual beli yang misalnya ada orang jual jeruk, kemudian pembelinya melempar kain, ya, bayar 50.000, dia melempar kain. Nah, semua yang tertutup dengan kain yang dilemparnya, maka itu adalah hasil yang didapatnya dari jeruk-jeruk tersebut, ya. Tidak tergantung dengan harga, akan tapi tergantung dengan lemparannya. Misalnya dia melempar kain, jadi semua buah yang tertutup dengan kainnya itu yang akan diambil dan dibawa pulang dengan harga misalnya 50.000. Itu dia munabazah, dan ini adalah haram karena dia tidak jelas untung ruginya. Kemudian mulamasah, ya. Mulamasah itu dia orang misalnya jual buah, kemudian mata pembelinya ditutup dan dia memilih sesuai matanya, sesuai apa yang dipegangnya. Maka ini dengan bayar harga yang sudah ditentukan di awal, ini juga jual beli yang haram karena dia tidak jelas untung ruginya. Kemudian bayul hasoh misalnya kayak orang jual tanah, kemudian dia cuma bayar misalnya berapa juta, kemudian ukuran tanahnya dia tentukan dengan lemparan batu yang dia lemparkan sejauh mungkin, ya. Di mana batu itu mendarat, maka di situ batas tanah yang dia dapat dengan harga tersebut. Jadi tidak setara antara harga dengan tanah yang dia dapat, karena tanahnya itu sesuai lemparan dia, dan ini juga diharamkan karena untung ruginya tidak jelas. Begitu juga bai'un najas. Bai'un najas itu ketika ada orang yang menjual suatu produk, kemudian dia lagi promosi, kemudian ada seorang temannya yang dia udah sekongkol atau udah kong kali kong dengan temannya, dan kemudian teman ini pura-pura jadi orang lain yang bilang bahwasanya harga barang ini sangat bagus, ya, padahal barangnya biasa aja. Kemudian temannya ini bilang barangnya bagus, dan kalau di tempat lain itu sangat mahal dan ini paling murah. Nah, itu pokoknya sekongkol antara penjual dan orang lain. Sedangkan yang mana membuat orang lain
tertarik dengan barang yang biasa ini dan dia menjual. Jadi ini ada kebohongan di dalam bai'un najas, maka karena kebohongan itu diharamkan oleh Islam ya. Wa kadzalika kana ladaihim bai'ul madin nafsahu, dan begitu juga ada jual beli antara orang yang hutang dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang menghutang, hutangnya itu dibayar dengan dirinya sendiri ya, dijadikan budak dan yang lainnya, dan itu tidak boleh di dalam Islam, diharamkan dalam Islam ya. Mungkin ya ini saja yang dapat disampaikan, berhubung waktunya telah habis ya. Kita telah membahas di dalam muamalah, yang mana nanti muamalah di dalam masa jahiliyah, yang mana nanti kita akan lanjutkan ke dalam permasalahan pidana dan kisos dan yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.